Baik pemirsa, kita lanjutkan. Masih soal reklamasi dan apapun janji yang tadi disampaikan oleh Anies Sandi. Kang Yayat, bagaimana tanggapan Anda? Pertama begini, dari sisi aturan belum ada perubahan Perda nomor 1 2012 tentang RT RW DKI. Ya. Jadi dia ada di dalamnya pulau reklamasi. Kedua, dari RT RW Jabodetabek tetap ada. Artinya secara aturan hukum dari Perda maupun dari Perpres yang mengatur itu posisi pulau reklamasi masih ada. Kedua, sudah ada turunan yang sedang diproses Ranperda tentang pulau-pulau kecil dan kawasan pesisir itu. Artinya secara regulatori aturannya sudah dibuat. Pertanyaannya, kalau misalnya pun gubernur menolak, itu tidak bisa diskresi secara personal. Dia harus mengacu kepada aturan hukum juga. Apakah dalam ini ada win-win solution atau ada keputusan lain? Selama payung hukumnya belum dirubah, berarti ketentuan itu masih ada. Kedua, kalau ada diskresi yang bagaimana? Kan tidak secara personal. Apa sudah dipikirkan diskresi mungkin atau win-win solutionnya? Oh, diskresi terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Diskresi itu person ya. Yang kita pikirkan itu adalah regulasi. Makanya regulasinya. saya bilang tadi, regulasi dari awal harus kita kaji. Ini turunannya Perpres, Undang-Undang tentang pesisir, kemudian Undang-Undang tentang BPN, yang masalah sertifikat yang keluar, dan Perda. Jadi regulasinya yang kita kejar, Pak. Ya, betul. Kalau misalnya mau mencari jalan tengah, Pak Gubernur baru harus bermain di aturan juga. Ya, jadi benar. mengacu kepada Ranperdanya misalnya tentang itu. Apa yang harus dirubah? Apakah tata ruangnya? Dan dicari jalan tengah. Ibaratnya kalau menolak terlalu keras, itu tidak bisa lah kan. Karena tidak bisa secara personal. Tetapi kalau membuat aturan-aturan, mari bicarakan dengan DPRD. Mengakomodir hal-hal apa yang dianggap sangat penting dan strategis di dalamnya. Persoalan nelayan, persoalan lingkungan, atau persoalan lain. Jadi bukan semata-mata menolak dalam konteks saya pribadi, tapi berbicara atas nama peraturan dan undang-undang yang berlaku. Jadi negara ini kan bukan negara perseorangan. Baik. Nah, Adino, ada juga Menteri Kepala Bappenas paham sekali soal ini, lalu bagaimana? Ya, begini. Pemimpin sejati itu selesai pemilu, selesai pilkada, langkah selanjutnya adalah menjernihkan gagasan dan janji-janji. Kalau di masa pemilu, itu memang mencari diferensiasi, perbedaan yang kontras itu memang suatu hal keharusan. Tapi seorang pemimpin sejati, begitu selesai terpilih, dilantik, bahkan setelah belum dilantik pun, itu harus melangkah kepada menjernihkan gagasan-gagasan dan janji-janji. Jadi jangan lagi bertahan pada posisi-posisi yang semuanya disampaikan pada saat kampanye. Ide kebijakan yang baik itu harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan objektif dan rasional. Soal apapun, ya termasuk soal reklamasi, ya mari dikaji kembali dengan jernih. Kita cari sumber yang paling otoritas. Misalnya Bappenas sudah melakukan kajian dengan serius, tanpa kepentingan, dengan pertimbangan-pertimbangan teknokratis. Kita dengarkan. Jadi jangan, wah ini janji kami dulu, kami harus begini, nggak bisa begitu juga. Tapi kan ditagih oleh masyarakat. Betul, tugas pemimpin adalah meyakinkan masyarakat. Pemimpin harus selangkah di depan masyarakat. Pemimpin harus idenya harus lebih maju dari masyarakat. Tidak mengakomodir 100% apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Itu beda pemimpin dengan masyarakat. Pemimpin itu mengarahkan, memotivasi, memandu. Ya, oleh karena itu, terima kasih. Nah, pemimpin harus tunjukkan, ya kami adalah pemimpin. Oleh karena itu ya apa yang kira-kira harus direvisi ya direvisi dari janji itu. Tidak harus semuanya dipaksakan. Kalau memang itu harus dipertahankan, ya pertahankan. Tapi dengan penjelasan yang masuk akal. Kalau menurut saya kan begini, artinya sesuatu yang dijanjikan pada saat pilkada, suasana psikologisnya berbeda sesudah dia menjadi pemimpin. Saya sependapat. Tapi dalam hal ini kita perlu mengacu kepada aturan yang berlaku. Karena terus terang saja, statement yang dikemukakan itu akan dilihat membenturkan tidak dengan peraturan. Karena mungkin dalam hal ini kajian dari tata ruang di tingkat wilayah, di tingkat kemudian regional sudah ada. Kalau ingin merevisi itu harus merupakan sebuah kesepakatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kalau mau lanjut bagaimana? Kalau mau direvisi, revisi yang mana?
Kalau mau ditolak, ya ini terus terang saja pasti masuk kembali ke ranah pengadilan, ya kan? Sebenarnya waktu bikin janji kampanye paham nggak sih Bang regulasi ini? Oh tahu, kita tahu, regulasinya tahu. Karena itu ada perda yang sampaikan Pak Yaya tadi. Ya. Jadi yakin bisa nolak kan? Ya makanya kan ini ada juga tuntutan masyarakat nelayan tentang penolakan reklamasi. Kan itu sudah ada putusannya. Jadi saya pikir sudahlah kembali ke regulasi hukum. Biarkan Anies dan Sandi mengkaji bermitra dengan DPRD apakah ini kita tolak atau tidak. Tapi sampai hari ini tetap kita berkeyakinan positioningnya adalah menolak dengan adanya regulasi. Apa yang disampaikan dengan Pak Yaya tadi, kita tidak mengaburkan hal itu, tetap gitu loh. Karena ini bukan personal, ini adalah pemerintah gitu. Mana regulasi yang diputuskan oleh pemerintah pusat? Karena di pusat juga masih rancu sampai hari ini. Oke, DPRD. Ya, saya kira begini ya, bahwa kita harus juga melihat dari tadi yang disebutkan hanya nelayan nih. Ada 12 juta nih penduduk Jakarta yang tidak dapat mengakses pantai secara gratis. Sementara ada satu kelompok dapat mengakses dan dapat hidup di situ secara gratis. Gubernur tadi mengatakan, Pak Anies mengatakan, saya tidak untuk sekelompok. Nah ya, yang kalau 12 juta ini saya rasa bukan kelompok lagi karena memang segitulah penduduk Jakarta ini. Nah kalau secara regulasi saya meyakini karena saya adalah juga ada di Bapemperda ya. Kita tidak akan pernah mau membahas perda apapun tanpa melihat payung hukumnya. Betul, setuju. Tidak akan pernah mau dan kita tolak apabila ada satu perda. Bahkan jangankan perda, pasal pun kita tolak. Setiap pasal itu ada nggak payungnya di atas? Tidak ada, tolak. Ini tidak boleh dimasukkan ke sini. Karena percuma kita masukkan kalau nanti pada revisi akhir itu juga akan ditolak. Nah, kepentingan masyarakat itu tidak terbatas pada satu kelompok, kami sangat sepakat. Namun kelompok tersebut juga harus juga diakomodir dan telah diberikan space yang sangat luar biasa di seluruh lokasi reklamasi itu sendiri dan dicantumkan secara pasti di dalam perda. Itu dia yang kita alami pada hari ini. Oleh karena itu saya menyarankan kepada Pak dari partai pengusung dan juga nanti bisa berkoordinasi kepada Pak Gubernur agar jangan terlalu cepat mengatakan ini kita tolak. Itu sama dengan kita mengatakan kami menolak potensi pemasukan APBD DKI sebesar lebih dari 120 triliun. Kalau misalnya begini, kalau misalnya kita berpikir bahwa dari reklamasi kita bakalan dapat duit, itu mungkin kurang pas lah kita menggunakan di sini. Tapi bagaimana kita berpikir dalam konteks aturan, kemudian dalam konteks lingkungan dan dalam konteks masyarakat, kita coba dudukkan dia. Saya sependapat bahwa secara aturan selama dia masih ada, kemudian jika gubernur ingin mengoreksinya, di mana sisi koreksi itu? Ada langkah yang bisa diberikan. Pada pembahasan, saya katakan ya. Jadi pada jadi supaya jelas, pada saat pembahasan nanti boleh BKPRD yang diketuai oleh Pak Sekda itu kemudian diberi instruksi oleh gubernur. Ini jangan, ini masuk, ini jangan, ini masuk. Masih ada ruang itu. Gitu. Pasti Jadi begini, sudah kalau dipikirkan. dalam pembahasan undang-undang, karena saya juga anggota balik ya, Badan Legislasi, kan ada DIM masing-masing, daftar inventarisasi masalah, berapa masalahnya. Misalkan di perda yang diusulkan tentang reklamasi itu berapa DIM-nya. Nanti dari beberapa fraksi itu memasukkan DIM masing-masing. Aturan hukum dalam menimbang, mengingat itu sudah jelas, harus Undang-Undang Dasar 1945, kemudian undang-undang turunannya. Pak Bestarius, saya tidak mengatakan bahwa menolak, ini kan saya sampaikan tadi janji kampanye. Janji kampanye menolak. Menolaknya bagaimana? Ya harus dengan pakai undang-undang. Perdanya dirubah. Perdanya kalau memang diajukan, makanya saya sarankan DIM, daftar inventarisasi masalah dari semua fraksi yang menolak atau juga setuju dimasukkan di situ. Harus dikaji perpresnya, harus kasih undang-undangnya, harus kasih Undang-Undang Dasar 1945. Ini masih lama, karena masih 5 tahun lah. Pak Yayat, kalau yang disampaikan Pak Bestarius, kita bukan anti ya, 120 triliun itu uang banyak, 2 kali lipat dari APBD DKI 70 triliun. Tapi caranya Bang, maksud saya, artinya 23 janji yang disampaikan, kita dari partai mengusung mengingatkan agar itu ditunaikan. Tunaikannya dengan apa? Harus mapping dengan programnya. Programnya dengan apa? Dengan
rancangan KUA PPAS-nya. Oke, baik. Bicara soal program, kira-kira program mana yang akan dilanjutkan? Merupakan program warisan dari gubernur sebelumnya. Dan bagaimana nasib rumah dengan 0 DP, 0 rupiah? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.